warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang kembali bersama saya Aisyah Nur Hakim, mahasiswi KPI semester 5. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan learning jurnal perdana mata kuliah reportase dan investigasi berita. Jika di mata kuliah sebelumnya yaitu penulisan berita dan artikel, kita lebih banyak menyoroti berbagai isu dalam satu waktu secara singkat, maka di mata kuliah ini pendekatannya berbeda. Fokusnya adalah in-depth news atau berita mendalam. Artinya, dalam satu pembahasan kita mengangkat satu isu utama untuk diteliti, dianalisis, dan juga dipaparkan secara komprehensif, seperti format program Mata Najwa ataupun Indonesia Lawyers Club. Karena materi inti belum masuk, Bapak dosen Dr. Adi Kusuma meminta mahasiswanya untuk menyampaikan opini terkait isu yang sedang hangat, yaitu demo pembubaran DPR. Demo ini lahir dari kekecewaan masyarakat terhadap DPR, mulai dari kebijakan, kinerja, hingga kontroversi yang dianggap tidak pro rakyat. Di lapangan, aksi ini melibatkan mahasiswa, masyarakat sipil, hingga pengemudi ojek online. Aparat pun dikerahkan untuk mengawal, namun bentrokan kerap sering terjadi. Demo besar yang berlangsung di depan gedung DPR beberapa waktu lalu tidak hanya meninggalkan catatan politik, tetapi juga catatan kemanusiaan. Salah satu tragedi yang mencuat adalah meninggalnya almarhum Afan Kurniawan, seseorang driver ojek online yang tewas terlindas kendaraan taktis Brimob di sekitar Senayan. Ia bukan demonstran, melainkan masyarakat biasa yang berada di lokasi kejadian. Kehilangan seperti ini menimbulkan pertanyaan serius. Bagaimana keamanan warga sipil saat keberlangsungannya aksi massa? Peristiwa ini tidak hanya memicu duka mendalam bagi keluarga, tetapi juga menyulut solidaritas besar dari para pengemudi ojek online. Mereka menuntut pertanggungjawaban, sementara aparat berjanji melakukan investigasi. Selain korban jiwa, banyak juga korban luka dari pihak mahasiswa maupun aparat. Kekerasan yang terjadi di lapangan memperlihatkan bagaimana aksi yang seharusnya menjadi ruang aspirasi justru diwarnai dengan bentrokan. Jika dilihat dari berbagai opini teman-teman mahasiswa, suara mereka pun cukup beragam, namun punya satu benang merah, yaitu kekecewaan terhadap DPR. Ada yang menilai aksi ini lahir karena kekecewaan mendalam terhadap DPR, terutama terkait isu kenaikan tunjangan dan kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Namun, tidak sedikit juga yang menyuarakan kritik terhadap cara aparat menangani demonstrasi. Kekerasan dianggap berlebihan, membuat mahasiswa merasa suara mereka justru dipatahkan dengan cara represif. Belum lagi kontroversi komentar beberapa anggota DPR yang terkesan meremehkan aksi demo, membuat publik semakin kehilangan rasa percaya pada lembaga legislatif. Ada pula opini yang lebih luas, melihat demo ini bukan sekadar persoalan kebijakan, melainkan ada pula opini yang lebih luas, melihat demo ini bukan sekedar persoalan kebijakan, melainkan bentuk ketidakpercayaan generasi muda pada institusi politik. Mereka menilai DPR tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Dan ketika terjadinya pembakaran halte serta gedung DPR di beberapa daerah, opini pun terbelah. Ada yang menganggap tindakan itu merugikan fasilitas publik dan sama sekali tidak bisa dibenarkan. Namun ada juga yang melihatnya sebagai simbol ledakan emosi sosial yang sudah lama terpendam. Sebuah reaksi spontan atas rasa frustasi rakyat terhadap sistem yang dianggap gagal memenuhi harapan mereka. Isu pembakaran halte juga menjadi sorotan. Bagi sebagian mahasiswa, aksi itu bukan cerminan dari tujuan demonstrasi, melainkan sesuatu yang justru merusak citra gerakan. Dari sinilah muncul pembicaraan mengenai keberadaan provokator. Beberapa peristiwa di lapangan menimbulkan tanda tanya besar.
Contohnya, pembakaran halte Transjakarta di Jakarta dan kerusakan fasilitas publik lainnya. Banyak pihak meragukan apakah tindakan itu benar-benar dilakukan oleh para demonstran. Ada dugaan kuat bahwa provokator sengaja menyusup, membuat kericuan, lalu meninggalkannya. Tujuannya jelas, memecah belah opini publik, sehingga masyarakat menilai demonstrasi identik dengan anarki. Padahal, mahasiswa dan massa aksi sebenarnya punya niat untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Kehadiran provokator di lapangan inilah yang membuat suara murni rakyat jadi terdistorsi. Kehadiran provokator di lapangan inilah yang membuat suara murni rakyat jadi terdistorsi. Di tengah suasana genting seperti ini, peran reporter menjadi sangat vital. Mereka tidak hanya bertugas menyampaikan fakta, tetapi juga harus menjaga objektivitas. Reporter berada di garis terdepan di antara gas air mata, teriakan massa, bahkan resiko terkena kekerasan. Liputan mereka menentukan bagaimana publik memahami isu demo. Apakah hanya untuk melihat kerusuhan atau juga menangkap aspirasi yang melatar belakanginya? Reporter dituntut untuk menyajikan berita yang adil, seimbang, dan juga mendalam agar publik tidak termakan informasi sepihak. Menurut saya pribadi, demonstrasi adalah hak konstitusional rakyat yang seharusnya dijaga. Menurut saya pribadi, demonstrasi adalah hak konstitusional rakyat yang seharusnya dijaga. Namun, kekerasan baik dari aparat maupun dari oknum provokator harus ditindak tegas agar tidak mencoreng tujuan mulia penyampaian aspirasi. Selain itu, penting juga bagi media dan jurnalis untuk terus menghadirkan liputan yang jernih, tidak hanya menyoroti kerusuhan, tetapi juga mengangkat suara mahasiswa dan rakyat yang menjadi inti dari demonstrasi ini. Demikian Learning Journal kali ini dari mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Saya belajar bahwa isu tunggal seperti demo DPR ini bisa dianalisis dari berbagai sisi. Korban, opini masyarakat, provokator, hingga peran reporter. Semua itu membentuk gambaran menyeluruh yang tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membuka ruang refleksi bagi kita semua. Saya Aisyah pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di Learning Journal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.